Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua channel Java Daily. Jadi di kesempatan hari ini gua datangin temen gua di sini yang ya nanti lah gua ngobrolin karirnya. Jadi temen gua di sini pengen berbagi tentang pengalamannya tentang sekarang dia karirnya sekarang ini. Nama lu siapa sih? Saya Dian Effendi, Asli Bandung, ya. Salam Bandung. Oke. Kerja jadi apa sih? Saya saat ini kerja jadi barista. Kayaknya perjalanannya bukan kaleng-kaleng gitu. Bisa dikatakan seperti itu lah ya. Oke. Jadi gue pengen tahu sih, itu yang gue pengen obrolin itu barista itu. Jadi di sini gue pengen tahu perjalanan dia, karir dia apa gitu loh. Dia dari nol sampai sekarang, gue pengen tahu. Pasti pada penasaran gitu ya. Soalnya dari segi lu orang Bandung, gue tahu orang Bandung fashionnya bagus-bagus gitu ya. Nah, lu tuh dari kehidupan yang kayak gimana sih kan? Saya kalau kehidupan sih saya orangnya sederhana. Ya. Terus Kebetulan saya emang orang tua saya juga emang sederhana juga. Saya orangnya sederhana juga. Saya mau beranjak karir saat ini barista, pengen pengen jadi barista yang lebih profesional lagi. pengen bahagiain orang tua lah Ya, ya. intinya itu. Oke. Terus sekarang lo berkarir dari bidang barista. Nah, sebelum gua nanya-nanya tentang lo barista kayak gimana, terus pengalaman lo dari awal mula karir lo sekarang kayak gimana, gua pengen tahu sih kehidupan lo dulu, men. Boleh. Ya kan? Nggak apa-apa kan Nggak apa-apa. disebutin ya buat teman-teman. Nah, di sini lo tuh tadi lo bilang dari keluarga yang biasa, terus orang tua orang biasa. Terus lo tuh profil lo kayak gimana sih? Maksudnya profil tuh lo boleh sebutin. Atau kalau lo punya pengalaman buruk atau pernah ngecewain orang tua atau gimana? Pengalaman buruk sih setiap orang pasti punya kan. Ya. Masa pengalaman buruk saya waktu 4 tahun ke belakang, Atau 4 sampai 5 tahun ke belakang. Saya emang orangnya bandel gitu. enggak? Dalam istilah bandel itu saya suka minum minuman keras, tawuran, berantem, ikut-ikutan geng motor. Ya, yang pokoknya yang negatif-negatif itu saya pernah. Oh iya. Jadi pernah menjadi orang yang gagal ya, sebelum berhasil ya. Ya. Nah di sini gue juga mau tanya, kan tadi lu udah berbagi ya, sharing-sharing gitu ya, pengalaman lu tentang dunia lu, apakah lu bagus atau enggak? Mungkin enggak semulus yang dibayangkan mungkin. Enggak. Oke. Jadi lu tuh di sini di Bandung, asli dari Bandung. Asli dari Bandung. Oh iya, lahir di Bandung. Di sini berkarir sebagai barista. Nah, pasti namanya barista punya planning yang baik gitu ya. Sebelum gue menanya ke awal karir gitu ya, Ya. gue pengen tahu cita-cita dulu lah. Pasti kan yang namanya cita-cita pasti punya planning start kerja yang bagus gitu. Lu cita-cita lu jadi apa sih? Cita-cita saya pertama ingin ngebanggain orang tua, ingin naik hajiin orang tua, Amin ya. ingin berguna buat orang tua, buat keluarga, buat semuanya. Iya benar-benar. Nah, cita-cita saya ke depan ingin buka kopi shop. Kopi shop Ya. mantap ya. Terus Itu sih cita-cita saya pertama, ingin buka kopi shop. Soalnya apa? Kebetulan basic saya emang jiwa barista. Saya mencoba ingin menggarap sih itu sebuah kopi shop yang saya inginkan gitu. ya. Tapi sekarang masih kerja sama orang berarti ya? Ya, Masih menggali lah ya. masih menggali. Oke, langsung saja gua tanya tentang pengalaman lo ya. Lo sebelum jadi barista, karya lo atau karir lo tuh sebagai apa, men? Dulu sih saya sempat jadi pelayan dulu sebelum jadi barista. Berarti sebelum jadi barista, lo nggak langsung jadi barista? Nggak ada orang langsung ingin misalkan terjun ke lapangan ingin jadi barista, nggak bisa. Sekolah lo berarti? Nggak, kebetulan saya nggak ke sekolah. Terus Yang saat ini saya jadi barista saat ini, saya dari nol kayak misalkan jadi pelayan dulu,
Nah, pelayan saya cari nyuri-nyuri ilmu dulu. Gimana nih kerja barista, gimana nih cara bikin kopi, gimana nih cara bikin rasa aroma yang enak di isep gitu. Bentar gua potong ya. Berarti lu nggak sekolah, nggak belajar, bukan nggak belajar, nggak mencari pengalaman sebelum jadi barista terus melamar jadi barista. Lu berarti dari pelayan. Dari pelayan dulu. Nah, terus Nah itu yang saya mau ceritakan saat ini. Jadi pelayan, awalnya di pelayan saya 1 tahun lah. Kalau di istilahnya 1 tahun lah. Nah dari pelayan itu saya nyuri ilmu, kayak misalkan si barista itu mau bikin kopi shop kayak gimana sih ya? pengen tahu, kepo, saya tanya-tanya aja ke barista ini gimana cara bikin ini, gimana rasa aroma, ini rasanya gimana. Nah itu di situ saya kepo banget. Tapi di situ kan namanya rasa malu punya. Lu malu? Enggak, buat kepentingan diri saya sendiri. Buat apa sih malu bertanya? Pede aja gitu. Itu kunci kesuksesan. Benar. Nah dari situ saya curi-curi ilmu dari barista teman saya ya, yang kebetulan saya dulu pelayan kerja ya, ditempatin di coffee shop juga. Nah kebetulannya itu makanya saya ingin jadi barista itu pas ditempatin saya jadi pelayan, pas ditempatin di coffee shop itu kebetulan ya, alhamdulillahnya gitu dipercayain sama manajemen gitu, sebelum saya menggarap ke barista itu. Oke. Jadi kan lo tadi nggak sekolah, nggak punya pengalaman sebelumnya, terus lo dari pengalaman sampai jadi barista sekarang lo mencuri ilmu diem dari teman. Ya. Tapi teman pernah nggak sih ngomong, ih lu ngapain sih kesini, kan beda kita gitu loh? Enggak, kebetulan sih alhamdulillahnya teman saya buat ilmunya itu nggak pelit, dia sharing aja. Nah itu yang teman saya tahu, sharing ke saya. Ya saya kan enak gitu ngobrolnya, makanya sharing tentang kopi gimana gini gitu. Nah suatu saat teman saya resign. Oh yang ngajarin dulu resign? Resign. Ya terus? Nah saya coba ngobrol ke manajemen, saya ngobrol ke head bar saya pengen ke bar. Nah dipertimbangin lagi sama mereka. Mungkin melihat dari profil lu tadinya pelayan ya, gitu. Kok dia mau melamar bar, maksudnya kan punya dia bisa kan gitu. gitu. Lalu lu membuktikan. Nah saya membuktikan. Terus lu perjalanan lu membuktikan tuh kayak gimana aja biar supaya head bar percaya lu bahwa jadi sekarang barista gitu? Saya dikasih 3 bulan dulu. 3 bulan training bersama mereka. Saya coba, saya terus belajar setiap hari. Kita belajar bisa di internet, bisa belajar dari teman. Banyak ya sekarang? Ya sekarang udah banyak. Nah suatu saat saya dites sama manajemen, ini gimana itu gimana, sama saya dijawab benar semua. Nah di situ saya dipercaya, diangkat jadi barista. Hebat sih kita gitu loh ya kan, keren lah menurut gua, keren banget gitu ya kan. Soalnya dia berjalannya nggak kayak sekolah dulu dia mencari ilmu di mana di sini, enggak, dia mencari pengalaman di tempat dia bergaul juga, tempat kerja juga. Nggak ada yang namanya malu ya men. Ya benar, jauh-jauhin lah malu. Karena nggak mungkin bisa sih kalau malu terus lu kan awal karirnya lu pertamanya dari pelayan ya, terus training 3 bulan. Nah lu pertama kali jadi barista kaget gak sih? Kaget, grogi, emang grogi banget pokoknya mah. Takutnya, yang saya takutin itu tamu nanya-nanya soal kopi. Nah itu yang banget ya, belum paham banget kalau dulu kan? Dulu kalau sekarang sih tamu nanya-nanya tentang ini saya jawab. Yang saya ketahui saya sampaikan gitu ke beliau. Benar-benar. Oh iya jadi dulu kaget ya pertama kali ya. Terus lu masih tetap belajar? Masih tetap belajar. Sampai sekarang pun saya masih belajar. Maksudnya belajar itu bukan belajar tentang basic-basicnya, tapi belajar melebihi ilmu basic. Oh, yang lebih tinggi lagi. Ya. Pokoknya mah kalau tiap orang belajar itu jangan sampai putus belajar.
Gimana aja kalau kita sekolah dulu. Iya. Jangan sampai kita sampai SD, sampai SMP. Harus kan terus kuliah sampai kuliah sampai Benar. Nah, Iya, jadi awal karir mula lu jadi barista tuh bener-bener apa ya, nyangkul banget ya. ya nyangkul banget dari nol banget. Dari nol banget. Oke, terus dari segi pengenakan lu kan gak mungkin langsung dikasih alat yang apa sih namanya, alatnya yang besar tuh? Mesin, Nah, mesin, grinder banyak sih, Banyak. filter banyak. nah itu lu kan langsung nggak mungkin lu pegang gitu kan, nggak mungkin lu buka. Nah lu tetap tanda-tanya lagi. Tanda-tanya lagi. Itu pas udah jadi barista. Ya. Masih Soalnya tetap saya takut salah. Hmm. Daripada salahnya itu mendingan juga kita bertanya dulu. Oh iya benar-benar. Sat ya dia. Ya. Oke. Terus lu maksudnya lu punya nggak sih rasa, susah nih gimana ya caranya gitu? Bisa itu bukannya di mengeluhi, Nah, terus tetapi kita harus banyak bertanya Hmm. pada yang lebih tahu. bener. Jadi nggak ada kata malu dan gengsi ya? Ya, itu Oh iya benar. Itu kunci pertama. kunci pertama itu. Terus kalau misalkan tadi kan lu udah bilang yang gua sekarang tanya, coba lu pernah nggak sih mengalami kesusahan yang susah gitu? Ini gimana sih? Kan kata lu tadi susah itu bukan buat dipikirin lebih susah, ya kan? Nanya. Tapi lu pernah mungkin merasakan, ini gua udah nanya tetap salah gimana gitu? Nah, pernah waktu itu customer Nah, bilang saya mau pesan apa? Magic coffee. Kebetulan saya itu magic itu apa? Magic itu apa? nggak tahu. Tahu saya sebagai bisa nggak tahu ini magic itu apa. Kebetulan saya waktu itu dua sih sama teman. Maksudnya berdua sama teman. Saya tanya ke teman saya yang udah tahu pengalamannya begini, nah dijelasin sama dia. Tapi yang ngejelasinnya juga teman saya ke customer, soalnya saya nggak tahu kan, baru ke baru. Itu berarti nyari ilmu di situ ya? Nah, teman saya nyampaikan ke customer, saya serap omongan dia. Oh, jadi magic itu gini. Oh, saya tahu. Nah, ada yang lebih anehnya lagi, saya coba sharing lagi ke teman saya barista itu, sharing terus. Pokoknya mah harus banyak sharing kalau tentang ilmu itu. Oh iya. Kopi itu susah nggak sih, Mas? Sebenarnya dibilang susah ya susah, dibilang enggak ya enggak. Gimana kitanya aja, gimana kita menyerap sebuah ilmu itu. Iya benar. Tadi alat kan udah ya, gue udah tanyain ya. Alat yang menurut lo sekarang lo paling kan bikin kopi itu harus dengan cinta ya. Ya, Otomatis lo harus cinta pada alatnya juga. ya Yang lo cintain apa aja sih alatnya? kayak gini ya, kayak kotak filter. Nah, Nah itu kalau misalkan kita masukin ke mesinnya, ke group headnya, kalau misalkan kita buru-buru, nah itu bakalan rusak si group headnya. Nah itu harus disayangin juga, harus teliti juga. Mejak gimana mejak? Ya, Kan dia kalau mejak. mijak gimana nyatunya miljak sama kita. Jadi nggak, misalkan saya beli baru miljak nih ya, Nggak bisa langsung gitu. nggak bisa, harus sesuaiin sama saya dulu. Gitu, jadi kayak gimana ya, kayak beli motor nih, kamu pinjam motor saya motor saya udah pakai saya enak, terus kamu bawa motor saya asal nggak enak nih, gimana nih? Berarti harus kenal juga. Harus kenal juga sama mijak. Oh iya. Oke. Terus kalau dari penakaran kopi itu susah nggak sih? Kalau penakaran kopi pasti ada resipinya sih. Resepnya ada ukuran-ukurannya. Itu ditimbang. Itu ditimbang, kita pakai scale timbang. Oh, scale namanya. Iya. Oke, jadi gua kan tadi udah nanya tentang perjalanan kopi-kopinya ya. Jadi dari lu nol sampai sekarang gitu. Dari pembicaraan juga udah ya terlihat lah ya yang namanya belajar benar-benar dipelajari dan benar-benar dipahami sama dia gitu kan. Dan gengsi itu bukan modal utama buat di hidup dia gitu kan. Terus berkarya, terus belajar walaupun salah gitu. Terus lu pernah nggak sih membuat kesalahan dalam membuat kopi gitu? Pernah. Itu bikin apa? Bikin yang blend gitu, Blend. yang di blender, minuman yang di blender. Kebetulan waktu itu saya ketukar si resipinya. Kacau dengan.
Ya harusnya resipi ini, saya bikin resipi ini, wah murah Kacau. Kacau. Lalu itu udah nyampe customer belum? Belum. Oh, untung ya. Kebetulan, tapi udah di blend juga. Aduh sayang nih. Saya coba emang rasanya aneh, nggak masuk gitu. Saya coba ganti, nah baru enak. Pernah nggak lu mempunyai pengalaman buruk tentang lu dari belajar barista sampai sekarang, misalkan temen lu ngomongin gini-gini atau gimana gitu? Kalau ngomongin tentang saya sih ada, pasti ada. Kayak misalkan apa sih sana? Dulu pelayan sekarang jadi barista. Ada aja ya? Ada aja. Iri ya? Ya mungkin, cuman saya Cupu banget orang itu. nggak tahu. Kalau buat gua cupu itu orang. Apa maksudnya pengalaman terburuk lo apa? Pengalaman terburuk sih, ya itu orang-orang yang ngomong tentang saya jelek gitu. Cuman sama saya, ya emang dia nguntungin saya kan enggak. Udah saya abaikan aja orang kayak gitu. Kita beli ya, Ben? Ya, kita buktiin gitu. Iya, iya. Jadi kalau orang ngomong itu jangan malah kita down. Support bagi kita berarti Ya. itu ya. Berarti Ya. maksudnya motivasi agar kita lebih bisa dari dia gitu. Nah, betul sekali. Oke, jadi terus pengalaman indah lu di barista tuh apa sih Ben, selama ini gitu? Pengalaman indah saya sih ada gambar yang saya suka, misalkan saya lihat di Instagram, di YouTube yang bikin latte art yang bagus gitu, saya berhasil lah, itu saya bahagia banget itu. Padahal ya bukannya gimana, dia melihat dulunya cuma bisa melihat, mungkin sekarang bisa bikin. Nah, gitu. Suatu kebanggaan, bener sih. Soalnya dia mungkin dari nol banget sekarang sampai bisa itu. Terus skill basic apa yang pernah lu sekarang kuasain gitu? Kalau basic latte art, kita ada 3 basic sih. Jadi kita bikin loaf, rosetta, sama tuli. Itu basic dulu. Kayak misalkan gini, basicnya kita mau bikin angsa. Jadi si sayapnya kita bikin rosetta dulu. Oh, itu berarti dari 1, 2, 3 itu ada maknanya? Ya, ada maknanya. Kayak misalkan bikin angsa, rosetta dulu. Nah, ntar ke si kepalanya kita bikin lope. Nah, itu isinya basic itu. Berarti maksudnya kirain tuh ada gitu triknya langsung jadi enggak. Ya. Pasti basic dulu. Itu pengalaman terindah lu berarti. Basic ya, sorry basic. Terus kalau segi art lu sekarang berarti terfavorit lu dalam menjalani kopi apa sih? Favorit kalau bikin kopi, saya emang senang latte art sih. Saya suka bikin angsa, terus sama kuda bersayap itu namanya Apa sih? High loss? Bukan. Itu Mobile Legends. Apa sih ya? Ya itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya mas. Di Barbie kan? Ya yang di Barbie itu. Komen bro, apa namanya? Ya itulah. Lupa. Pegasus. Pegasus ya. Nah, saya suka bikin itu sekarang. Karena dilihatnya bagus banget gitu. Susah nggak sih kan bikin itu? Awal susah. Kan tadi lu kan bilang basic 1, 2, 3 itu mencakup semuanya. Kalau bikin Pegasus itu basic berapa aja yang harus dipakai? Kebanyakan sih rosetta di rosetta. Kayak misalkan bikin tubuhnya rosetta, kayak bikin sayapnya rosetta. Kita bikin kakinya mah itu mah cuman kayak ngelukis doang sih kalau kakinya. Mungkin nanti gue boleh minta videonya ya? Boleh. Nanti gue kasih berarti videonya ya di sini. Oke, jadi favorit lo bikin Pegasus. Ya. Emang itu susah ya? Susah sih kalau awal-awal. Kalau gue balik lagi nih, belajar latte art butuh berapa lama? Kalau kita tekun 3 bulan juga udah. 3 bulan Udah bisa si basic itu. Udah bisa. Udah lancar lah semua. Iya. Oh iya. Jadi basic 3 bulan. Ya. Kalau menuju ke profesional? Mungkin setahun 2 tahun Bisa. bisa. Oke, jadi dari basic udah, terus profesional udah, lalu tadi dalam penakaran lu bilang pakai apa namanya? Resipi itu ngaruh nggak sih ke latte art? Kalau resipi itu
Sebenarnya sih nggak ngaruh sih kalau Latte art yang penting gambar berarti. penting gambar latte art. Oh, Namanya juga art pasti Gambar. Oh iya iya. Kalau latte art berarti nggak diutamakan rasa, nggak ditamain rasa, utamakan gambar. gambar. Customer pengen Pegasus nih, lu bikin itu Pegasus. Ya. Oke. Menarik juga sih. Nanti kapan-kapan gue main lah ya. Boleh. Nah, jadi di situ tadi udah berbicara banyak sama temen gue ini ya, dari pengalaman seorang pelayan menuju barista. Ya. Nah, sekarang lu bekerja di kopi shop mana, men? Kebetulan sih saya di coffee shop Foresta Coffee. Ini saya pakai perannya. Oh iya, apa aja Nih. nih? Kita nggak di endorse sih, cuman nggak apa-apa, kita sekalian promosiin. Ini Foresta Coffee itu Foresta Coffee. dia best sellernya apa, men? Burung apa ya itu teh? Bangau. Belum bangun, maksudnya latte artnya. Bukan si nama Foresta Coffee-nya itu dibasikin nama bangau, burung bangau. Oh, terus best menunya yang sering customer. Kalau basic coffee sih paling kita banyak keluarnya latte sama cappuccino. Bestnya. Bestnya. Cuman kita mau mencoba bikin menu lain yaitu frappuccino. Ya, frappuccino itu flavor latte. Jadi kita flavornya ada karamel sama hazelnut. Nah itu rasa sirupnya dibikin di art. Itu di kafe-kafe lain belum ada? Nggak tahu. Mungkin ada, cuman beda nama. Oh iya. Cuman di Foresta Coffee ini namanya Frappuccino. Iya. Itu lo kan dia tuh belajar dari nol, sekarang udah mau menciptakan aja. Jadi gimana ya, bener-bener on proses gitu loh, progresnya bener-bener sekarang dia capai. Ketika dia capai nggak istirahat, malah dia kejar terus gitu sampai sekarang pengen sama temennya mungkin ya, pengen menciptakan Sebuah rasa kopi yang enak dinikmatin oleh customer. bener-bener. Terus lu bawa nggak sih sampel dari Foresta Coffee ini? Nah kebetulan saya bawa buat Asik. Bentar, guys. Gua ngundang malah dibawain. Enak gak sih, Cok? Enak banget. Kita punya namanya Cilate kopi susu pakai gula aren. Ini ya, gula arennya kita pakai palm sugar. Si gula merahnya namanya palm sugar. Nah ini basicnya sih kopi susu, cuman ada krim-krimnya gitu. Bahan utamanya apa nih, kan? Bahan utamanya kita nila, fresh milk, palm sugar, espresso, sama udah sih empat itu. Oke, jadi ini dibawain temen-temen gue. Makasih loh ya. Iya sama-sama. Ini pokoknya orang Bandung. Nanti adalah alamatnya kalau pengen alamat. Ya. Barangkali mau alamat, ntar saya cantumin di sini ya. Oke. Nanti kita cantumin alamat yang Foresta Coffee ini kebetulan di Bandung. Ada cabang lainnya sih? Belum buat saat ini sih belum ada kalau Foresta. Baru Foresta ini. Ya. Oke, ini bagus juga sih. Iya, nantilah kita minum bareng-bareng ya. Nanti kita unboxing. Jadi ini thank you banget buat buat bingkisannya. Semoga sukses lah ya. Sebelum gue akhiri dulu, gue pengen nanya sesuatu dulu nih. Kan tadi lu udah menceritakan awal kali lu sampai sekarang menjadi barista. Mungkin lomba event udah, cuman belum fokus ya. Oke, jadi sekarang gue pengen tanya, seandainya orang tua lu melihat di sini, apa sih yang lu pengen katakan tentang sekarang lu progres lu sekarang menjalani kehidupan, membangun suatu bangunan hidup sampai sekarang? Mungkin lu pengen cerita, maksudnya pengen atau doa gitu buat orang tua lu gitu. Doa saya buat orang tua semoga sehat, Semoga rezekinya lancar terus. Amin. Dijauhin dari gosip-gosip apapun lah itulah. Pokoknya mah doain anaknya supaya banyak rezeki biar bisa cita-cita saya buat naik haji orang tua tercapai. Amin. Dan doain juga buat orang tua saya sehat-sehat juga sayanya, buat bisa menggapai cita-cita saya ke depan. Dua kata buat orang tua lu. Panjang umur. Itu bener sih, doa terbaik dari temen gue ini.
Jadi doa itu adalah yang utama, kata gue juga doa yang utama. Kalau menurut gue utama adalah doa gitu ya. Doa nggak bisa dibeli dengan duit gitu ya. Iya. Jadi temen gue doain juga semoga keluarga lu tetap bahagia, Amin, tetap amin, sukses, amin. orang tua sehat. Amin. Begitu orang tua saya sehat, semuanya sehat dan lancar rezeki, selalu di dalam lindungan. Oke, mungkin dari video ini cukup segitu ya men. Nanti mungkin bisa kita bikin part 2-nya Ya, tapi di part coffee shop. Oke, Boleh kan? Boleh. Boleh. Oke. Kita ke laboratorium saya. Oke, siap. Jadi kita bisa langsung melihat gitu loh, kalau ngobrol gini kan takutnya netizen, wah dia mah cuma ngomong-ngomong gini. Nah, nanti kita buktiin ya. Ya, kan? boleh. Oke. Kita dibikin apa? Hylos Pegasus. Oke. Nah, ini sekali lagi ini terima kasih buat Naraf dari Foresta Coffee. Gua doain semoga sukses coffee shopnya dan lu cepat bisa membangun coffee shop sendiri. Amin dan cepat menikah. Amin. Oke, thank you Ben buat video ini, buat waktunya, thank you banget. Jangan lupa kalau lo suka dengan video ini, lo like, lo komen, lo subscribe, lo bagikan ke semuanya. Ini cerita pengalaman temen gue dari nol sampai sekarang jadi barista. Oke, mungkin lo punya nggak sih Men salam buat teman-teman di sana yang pengen jadi barista, tapi dia nggak punya pengalaman? Pokoknya mah yang mau jadi barista jangan putus semangat, jangan malu-malu mencari ilmu. Pokoknya mah ilmu itu nggak harus dibeli sama uang. Iya benar. Kita ingin bertanya juga, orang lain pasti mengasih sebuah ilmu itu. Kalau misalkan orang lain susah ngasih ilmu, datang ke saya. Oke, nanti gue cantumin ya kayaknya ya. Oke. Kita sharing-sharing. Oke. Nah itu teman gue tadi udah memberi masukan gitu ya. Ini nggak detail sih gue nanyanya, soalnya kalau gue nanya detail percuma, nggak ada alatnya gitu. Nanti pada ngomong doang. It's okay, nanti gue next video pasti gue ke labs dia gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Gua dan Ian Effendi mohon maaf bila ada salah kata, salah apapun itu. Sehat selalu buat kalian, jangan patah semangat. Oke, cukup video dari gua Java Daily. It's okay man, thank you.